Nah, kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, atau bisa disingkat SPLDV seperti itu. Lalu sebelum kita masuk, pastinya kita harus mengingat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kita bisa mengetahui pemahaman kembali tentang persamaan linear itu seperti apa ya. Kedua, menentukan SPLDV. Lalu ada juga kita menciptakan SPLDV dari dalam berbagai bentuk. Nanti misal ada dua persamaan, terus dua persamaan itu harus disamain modelnya atau bentuknya seperti apa gitu. Lalu kita dapat menyelesaikan soal berkaitan SPLDV seperti itu. Mungkin diingat kembali ya, jadi karena ini berkesinambungan, jadi ada beberapa harus diingat kembali. Yang pertama itu banyaknya masih ada yang kesalahan dalam persamaan garis lurus menggunakan grafik koordinat kartesius. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, diingatkan kembali bahwa misal nih, ini ada contoh dia bentuknya seperti ini. Y sama dengan X min 5. Nah, karena dia X-nya ini bernilai 1, nah, otomatis X-nya bisa diganti dengan siapapun. Baik dari 1 sampai 5. Gitu ya. Lalu, yang kedua itu kita dapat menggambar titiknya setelah kita membuat tabelnya itu, tabel ini. Nah, titiknya di mana? Titiknya ini di sini ya, di mana yang diawali dengan nilai X dan diakhiri dengan nilai Y. Nah, ini ada berapa titik? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ketiga, itu kita harus menghubungkan titik bantunya itu. Jadi setelah kita menemukan titik-titiknya itu, kita tarik garis ke sini. Nah, sehingga didapat inilah grafik dari persamaan garis lurus tadi gitu ya. Lalu ada yang kedua untuk mengingat kembali. Nah, karena ini di soalnya sama, jadi bisa dipastikan untuk langkah pertama ya. Langkah pertamanya itu di sumbu X. Jadi itu garisnya memotong di sumbu X. Sumbu X yang mana? Sumbu X itu adalah yang samping. Nah, sedangkan yang dari atas ke bawah itu adalah sumbu Y. Nah, berarti dia harus mencari garisnya memotong sumbu X dengan pastinya nilainya bernilai 0. Nah, nilai 0. Titik asalnya di sini ya, 0. Lalu, setelah didapatkan nilai X, didapat titik potong garisnya yaitu di 5 sama 0. Nah, untuk sumbu Y gimana? Nah, ini mencari sumbu Y di sini. Sama, yaitu garis memotong sumbu Y saat X-nya sama dengan 0. Jadi tadinya Y-nya 0, sekarang X-nya 0. Nah, didapat nilai Y, sehingga dapat sumbu 0,-5. Nah, lalu langkah kedua kita tentuin titik lagi nih, titik X-Y-nya. Sama, diawali dengan X, lalu diakhiri dengan X, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ini ya, dia menggambar kedua titik potong dengan garis lurus. Nah, setelah kita buat titik ini ya, ini kan ada dua nih. Nah, kita bikin garis di sini. Nah, itu merupakan persamaan garis lurus. Nah, ada contoh. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada gambarlah grafik persamaan 4x plus 2y sama dengan 8. Jadi di sini dilihat dulu ya bahwa setiap nilai x dan nilai y itu ada koefisiennya. Nah, jadi lebih gampang lagi menggunakan tabel titik potong. Gimana sih caranya? Caranya adalah
Di sini sebagai nilai Y ya, yang saya panah ini nilai Y. Di sini sebagai nilai X. X ya. Kok gak sama ya seperti tadi. Nah, ini adalah tabel yang paling paling cepat. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain soal ingin cepat bisa pakai tabel ini seperti itu ya. Misalnya X-nya berada di 0 ya. Lalu Y-nya berapa? 4. Kok bisa? Ya tinggal masukin saja. 4, X-nya diganti menjadi 0, ditambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8, berarti Y adalah 8 bagi 2. Hasilnya 4. Seperti itu. Sehingga didapat 0,4. Nah, ini berdasarkan di saat X itu bernilai 0. Beda lagi kalau misalkan Y akan bernilai 0. Gimana? Ya masukin saja Y-nya sama dengan 0. Jadi 4X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 8. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Sehingga didapat nilainya 2,0. Nah, di sini saya masih menggunakan GeoGebra ya. Kalian boleh pakai MATLAB grafik atau gimana untuk pembuktiannya. Kelihatan ya bahwa misalkan titik A. Titik A-nya itu tadi ya, yang pertama 0,4. Di sini ada titik B, yaitu 2,0. Lalu dihubungkan garis set. Nah, ini yang warna hijau ini merupakan yang warna hijau ini ya, yang garis ini merupakan titik potongnya, yaitu penggambaran titik potong antara dari garis A, dari titik A ke B. Nah, itu dihubungkan garis seperti itu. Lanjut lagi, kalau misal ada dia menentukan titik potong melalui dua garis, misal ya, dua garis itu gimana ya? Dua garis itu ada dua garis persamaan. Misal nih, diketahui 4X plus 4Y sama dengan 2, ada juga 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita eliminasi dulu salah satu variabel. Anggaplah X plus 4Y plus 2 ini merupakan persamaan pertama. Lalu yang kedua itu 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Tapi karena konstanta atau si C-nya ini dipisahkan oleh XY, ini misalkan sama dengan 2 ya. Jadi mau nggak mau yang persamaan kedua itu harus diubah juga. Harus dipindah ruaskan si 6-nya. Dari plus 6, nah kalau pindah ruas atau disamarwaskan pasti menjadi min 6. Seperti itu ya. Nah, lalu didapat persamaan yang sama. Setelah itu dieliminasi. Eliminasi gimana ya? Nah, eliminasi itu menyamakan si nilai koefisien dalam variabelnya. Misal ya, paling gampang, saya mau menyamakan ini X dengan 2X, karena kan cuma 3 dikali 2 si X-nya. Kalau misalkan 4Y dengan 3Y pasti susah gitu ya, jadi tinggal kali 2 kali 1 didapat hasilnya nih. Setelah dieliminasi, wah ternyata ketemu nilai Y-nya sama dengan 2. Dari nilai Y sama dengan 2 ini kita langsung ke substitusikan persamaan 1 atau ke 2, terserah mau yang mana. Bu, saya mau yang gampang, yang X plus 4Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya masukin saja nilai Y-nya, jadi X plus 4 kali 2 sama dengan 2, sehingga didapat X-nya min 6. Sehingga titik koordinat potongnya itu ada di X-nya min 6, Y-nya adalah 2. Kita contohkan nih, pakai GeoGebra lagi. Tadi persamaannya ya, persamaannya itu X plus 4Y sama dengan 2. Itu ada di garis berwarna orange sebagai garis F, misalkan. Lalu ada juga garis G, yang tadi ya, yang kedua, persamaan kedua ada di 2X
plus 3Y sama dengan min 6. Ini ya. Nah, setelah dihubungkan, mereka tuh ada titik perpotongan. Nah, titik perpotongannya di mana? Ternyata titik perpotongannya itu di A. A-nya berapa? Min 6,2. Berarti sama ya, bahwa titik potongnya adalah min 6,2. Seperti itu. Itu untuk cara melakukan pembuktian melalui GeoGebra. Jadi teman-teman silakan berkreasi mengotak-atik GeoGebra ataupun grab apa ya, MATLAB. Nah, seperti itu. Kita langsung baru masuk ke SPLDV. Di sini dimisalkan contoh sehari-hari ya. Kamu ingin membeli maaf ya, ini dihapus dulu. 2 dulu. Misal ya, kamu mau beli beberapa alat sekolah. Misal 2 buah buku dan 1 pulpen, 1 kotak pensilnya nanti. Karena masih mikir dulu nih, kamu bawa uang hanya segini. Kamu hitung, kamu memikirkan total harganya, apakah cukup atau tidak sebelum membeli kotak pensil itu. Nah, ternyata itu ada kaitannya dengan persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan ini adalah persamaan linear. Jadi, teman-teman harus sudah mengingat kembali persamaan linear pada kelas 7. Jadi, dia punya 2 variabel dan berpangkat 1. Jadi, kalau kemarin itu kalau di kelas 7 itu persamaan linear saja. Jadi, hanya 1 variabel. Sedangkan kelas 8 bertingkat lagi nih menjadi 2 variabel. Gimana sih bentuknya? Bentuknya itu AX plus BY sama dengan C. Di mana nilai A itu koefisien, X variabel sama dengan BY-nya, lalu C itu adalah konstanta. Nah, ini contohnya ya, lebih gampangnya. Untuk warna orange itu ada sebagai koefisien, lalu untuk warna biru sebagai variabel, lalu 8 adalah konstanta. Jadi X-nya apakah disebut koefisien? Juga salah, dia masuknya variabel. Sedangkan nilai-nilai yang di dekat dengan X dan Y itu adalah koefisien. Lalu yang sama dengan atau dia angka sendiri itu adalah konstanta. Nah, ini termasuk SPLDV. Kenapa? Karena dia berpangkat 1. Berpangkat 1 pasti tidak kelihatan. Kecuali ini yang di bawahnya. Kelihatan ya bahwa si X mempunyai nilai pangkat 2. Si Y bernilai pangkat 1 dan koefisien atau konstanta juga bernilai 1 semua. Nah, ini bukan termasuk SPLDV. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Kita ingat lagi tentang persamaan linear. Dimisalkan, tentukan persamaan yang ekuivalen. 4X plus 8Y sama dengan 16. Nah, ekuivalen itu gimana? Ekuivalen itu disederhanakan. Terserah kalian mau menyederhanakan yang mana. Tergantung opsi pada soal. Biasanya tuh opsi soalnya Y sama dengan atau X sama dengan. Atau juga bisa didahului X plus atau Y plus. Nah, kalau di sini misalkan harus si X-nya dulu. Nah, kita bisa dikalikan 1/4 ataupun dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya itu X plus 2Y sama dengan 4. Seperti itu ya. Lalu ada lagi. Ingat lagi untuk tabel pasangan X dan Y yang memenuhi 2X min Y sama dengan 10. Dan di mana X-nya itu harus nilainya nih 0, 1, 2, 3. Dan Y harus bilangan bulat. Bilangan bulat tuh gimana sih? Bilangan bulat ingat lagi ya. Ada min 1, 0 gitu-gitu. Pokoknya harus diingat lagi. Nah, setelah itu kita masukin tabel sama seperti fungsi linear kemarin. Sehingga didapat himpunan pasangan yang berurutannya adalah ini. Cara penyelesaiannya adalah salah satu contoh nih. Yang X sama dengan
berapa ini ya, X sama dengan 0. Seperti itu. Lalu kita gambarkan titik-titiknya tadi. Misalkan yang pertama titik A dan sampai terakhir titik D. Lalu kita hubungkan garisnya, garis hitam ini sebagai garis F. Ternyata sama ya, min 2X plus Y sama dengan min 10. Kok bisa dikatakan sama? Karena mereka adalah penyamaan ruas atau dipindah ruaskan menjadi segi seperti itu. Titik potongnya ternyata juga ada, yaitu 5,0 seperti itu. Lalu ada juga di mana SPLDV ini bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Misal ya, di sini kelihatan nih, ada soal 3Y sama dengan, lalu ada juga pecahan. Nah, caranya gimana? Caranya harus menyamakan terlebih dahulu. Menyamakannya gimana sih? Nah, menyamakannya itu dengan cara kita lihat dulu si mana yang harus disamakan, apakah yang persamaan pertama atau yang kedua. Ternyata persamaan kedua. Nah, persamaan kedua berarti ditulis lagi. X plus 1, Y min 3 sama dengan 2. Nah, si Y min 3 ini dipindah ruaskan atau disamarruaskan ke sini. Karena dia opsinya pembagian, pasti saat disamarruaskan atau dipindah ruaskan itu harus dikali. Jadi didapat X sama dengan 2 dalam kurung Y min 3. Nah, ini kalikan pelangi. Nah, kalikan pelangi didapat ini. Nah, karena ini plus 1 dan min 6 itu merupakan konstanta, jadi harus bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Nah, caranya gimana? Caranya ya saling dipindah ruaskan. Sehingga didapat X min 2Y sama dengan min 6 min 1. Dapat X min 2Y sama dengan min 7. Seperti itu. Lalu, untuk persamaan pertama gimana? Persamaan pertama lihat yang di atas nih. Dia harus juga sama bentuknya. Sehingga dipindah ruaskan 4X min 3Y sama dengan 1. Seperti itu. Jadilah seperti ini. Jadi, SPLDV itu bisa dalam berbagai bentuk. Contohnya dalam bentuk pecahan, lalu hanya pindah posisi bisa jadi, atau pindah ruas seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari tujuan pembelajaran tadi, ya. Bisa dilihat bahwa SPLDV itu hanya memiliki 2 variabel dan berpangkat 1. Tidak boleh berpangkat lebih, seperti itu ya. Lalu kita bisa ngaitkan, misal kalau kalian beli sesuatu, beli 2 macam, karena 2 variabel ya, 2 macam, antara pulpen dan pensil misal. Nah, kalian hanya membawa uang segini, apakah cukup atau tidak? Nah, saya ingin menambah lagi nih nantinya, gitu. Kalau cukup, kalau tidak ya sudah, hanya membeli itu saja, seperti itu ya. Nah, tugas selanjutnya yaitu mengerjakan 2 latihan soal yang sama dengan latihan dari simak video ini. Agenda selanjutnya, kita banyak-banyak mempelajari menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, cara substitusi, dan eliminasi. Link videonya itu ada di bawah ya, bisa di screenshot. Itu link video apa ya Bu? Itu adalah link video pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran yang tadi ditekankan kembali oleh beberapa pengajar lewat YouTube tentang SPLDV. Jadi kalau misalkan masih kurang paham, boleh tanya saya ataupun boleh melihat YouTube ini seperti itu. Jadi semangat belajarnya dan terima kasih.